Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SesNote, Learning and Sharing. Pada video ini kita akan melihat gempa yang terjadi di Bengkulu pada 30 Januari 2021. Gempa ini terjadi pada pukul 17.52 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau kita coba lihat ke belakang, setidaknya termasuk gempa yang terjadi pada 30 Januari, ada 3 gempa yang terjadi selama Januari 2021. Dan gempa ini memiliki magnitudo lebih daripada 5. Yang pertama adalah pada tanggal 7 Januari 2021, gempa dengan magnitudo 5,5, sekitar kedalaman 61 km. Kemudian gempa kedua pada 24 Januari 2021, kedalaman 56 km, kekuatannya 5,1. Dan ini gempa yang ketiga selama bulan Januari di dekat Bengkulu, magnitudo 5,4, kedalaman 57,8 km. Gempa pada 30 Januari 2021 memiliki magnitudo 5,4, kedalaman sumber gempa 57,8 km. Getaran gempa dirasakan skala MMI 4-5. Dirasakan di Bengkulu, Mana, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kapahiang. Untuk Kapahiang, skalanya adalah 4. Ini berdasarkan sumber dari BMKG. Nah, kalau kita coba lihat skala MMI, Modified Mercalli Intensity, ini adalah sebuah intensitas kekuatan gempa berdasarkan pengamatan manusia. Artinya, ada orang-orang yang merasakan gempa, kemudian menceritakan seperti apa goncangan yang dia rasakan. Kemudian dikalkulasi, kemudian dibuat dalam sebuah level atau tingkatan goncangannya. Kalau kita lihat gempa yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2021, skala MMI-nya berkisar antara 4 dan 5. Ini kategori sedang. Jadi suatu kondisi gempa yang tidak memberikan dampak kerusakan yang signifikan. Kalau kita lihat dari mekanisme fokus sumber gempa, gempa ini memiliki mekanisme sesar naik. Artinya, gempa ini dipengaruhi oleh adanya dorongan di zona subduksi. Kalau kita lihat sebuah gambaran yang memberikan pemahaman kepada kita bagaimana profil dari pergerakan lempeng samudra yang menumbuk atau mendorong lempeng benua. Nah, kita lihat di sini adalah ini lempeng samudra yang relatif lebih tipis dibandingkan dengan lempeng benua. Kemudian lempeng samudra mendorong lempeng benua, kemudian ada bagian-bagian yang menjadi terkunci atau bagian yang tidak mulus proses dorongannya, jadi ada bagian yang nyangkut, kemudian terjadi akumulasi energi, dan rilis dari akumulasi energi tersebut kita rasakan sebagai sebuah gempa. Nah, gempa yang terjadi pada 30 Januari 2021 kemarin, itu berada di bidang kontak, karena kedalamannya sekitar 57 km, jadi masih di bidang kontak antara lempeng samudra, Indo-Australia, dan lempeng benua Eurasia. Pergerakan lempeng ini sekitar 55,7 cm per tahun, sehingga dampak dari dorongan yang diberikan oleh lempeng samudra terhadap lempeng benua Eurasia itu adalah kejadian gempa. Kita lihat di sini, ini sebuah rekaman atau sebuah sebaran kejadian gempa yang terjadi di sekitar Sumatera dari tahun 1980 sampai dengan 2020. Data ini diambil dari webnya USGS dengan magnitudo lebih daripada 4,5. Dari sini kita bisa melihat bahwa dominan
gempa di Sumatera dipengaruhi oleh adanya dorongan subduksi lempeng di bagian barat Sumatera. Selain itu juga ada beberapa gempa yang terjadi di darat, itu akibat adanya aktivitas sesar Sumatera. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa wilayah Sumatera memiliki tingkat kejadian gempa yang tinggi. Untuk itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami potensi dan meningkatkan mitigasi gempa bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.